Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permadi, NPM 192191138 dari kelas 2D Pendidikan Jasmani. Nah, dalam mata kuliah teori belajar mengajar motorik kali ini, saya akan menjelaskan motorik dan teori belajar. Nah, perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Nah, beberapa pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Hartlock pada tahun 1996. Ia menjelaskan melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan lainnya. Nah, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dan kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya ke kondisi yang independen. Nah, anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. Nah, yang berikutnya ada komponen sistem persepsi motorik. Nah, persepsi kinestetik adalah kesadaran gerak dan posisi tubuh setiap saat tubuh bergerak. Informasi sensorik akan dikirimkan ke cerebral cortex. Nah, apabila informasi yang datang berhubungan dengan posisi badan, konsep tubuh itu meliputi yang pertama kesadaran bagian tubuh serta hubungannya dengan satu sama lain. Nah, yang kedua kesadaran atau kemampuan dan keterbatasan setiap bagian tubuh. Nah, berikutnya ada pengetahuan tentang bagaimana anak melakukan gerakan yang efisien. Nah, hubungan aplikasi perkembangan motorik pada pendidikan jasmani atau penjas. Nah, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan keseluruhan. Untuk dalam pendidikan sendiri, pendidikan jasmani tidak dapat dianggap sebagai satu hal yang tidak penting, karena pada dasarnya seorang anak itu yang telah diajarkan penjas atau pendidikan jasmani melalui perkembangan motorik yang lebih optimal, karena mereka yang mengenal penjas lebih mengerti akan bagaimana cara mengolah tubuh dan mengembangkan dirinya dengan mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih serta dapat meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik lagi. Nah, adapun teori belajar motorik di sini pada dasarnya belajar gerak merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak yang optimal secara efisien dan efektif. Seiring dengan itu, Smith pada tahun 1980
menegaskan bahwa belajar gerak merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak saja, melainkan juga oleh faktor proses belajar gerak anak. Nah, di sini ada prinsip dari perkembangan motorik. Nah, prinsip utama perkembangan motorik pada usia dini adalah koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nah, ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bouchard pada tahun 1991. Yang pertama itu kematangan syaraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Nah, pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Nah, selanjutnya ada urutan. Pada usia 5 tahun telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mendarat, bersepeda, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada motivasi. Nah, teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu ada juga teori naluri yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami dan inovasi. Inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang atau anak, maka semakin cepat pula dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Nah, ada pula aspek-aspek belajar gerak. Nah, pada contohnya itu pada usia 5 tahun, rentan konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan diri pada tugas-tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Secara fisik itu pada usia ini fisik anak sangat lentur. Nah, sangat lentur dan tertarik pada senam atau olahraga yang teratur. Anak itu pada usia 5 tahun itu mulai tertarik pada olahraga. Jadi kita harus mengarahkan atau membuat anak tersebut itu bagaimana anak itu supaya tertarik
melakukan olahraga-olahraga yang dia sukai ya, seperti itu. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik dari contohnya kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan melukis, berolahraga seperti yang tadi saya sampaikan. Anak itu akan lebih mudah melakukan sesuatu. Nah, apabila anak tersebut menyukai apa yang dia sukai, nah, jadi kita tidak boleh memaksakan atau mendorong lebih ya ibaratnya memaksa lah, seperti itu. Nah, mungkin pemaparan saya cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.